Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisnata Aji Nandawiguna dengan NIM G002571 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa skenario terkait traktus digestivus. Masuk ke skenario pertama. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Dia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya kepada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Baik, yang pertama kita harus terlebih dahulu memahami lapisan-lapisan pada dinding abdomen. Di bagian anterolateral atau depan samping terdapat 7 lapisan. Yang pertama adalah kulit, yang kedua fascia superficialis, yang dimana terdiri dari fascia camper dan fascia scarpa. Di atas umbilicalis, kedua lapisan ini bersatu dan sulit untuk dibedakan. Yang ke arah superior atau ke regio pectoralis disebut fascia superficialis pectoralis. Lalu yang ke arah dorsal akan disebut fascia superficialis dorsi. Untuk di bawah umbilikus sendiri, kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Lalu fascia scarpa sendiri nanti di bagian bawah akan melingkupi dari bagian superficialis cortum. Nah, namanya menjadi fascia dartos dan dia akan bersatu dengan fascia di daerah femoral atau di daerah paha, namanya fascia lata. Lalu kita lanjut ke lapisan ketiga, yakni ada fascia profunda, dan lapisan keempat ada musculi et aponeurosis. Nah, muskuli di sini terdiri dari otot-otot horizontalis dan otot-otot ventrikalis. Yang horizontalis sendiri terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, ketika aponeurosis dari ketiga otot horizontalis ini akan membentuk suatu selubung atau yang biasa disebut dengan vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti ini akan membungkus dari musculus ventricalis, yakni musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis, arteri et vena epigastrica superior, arteri et vena epigastrica inferior, dan ujung terminal nervi intercostales 6-9 dan nervus subcostalis. Lalu aponeurosis dari ketiga muskuli horizontalis ini juga akan membentuk linea alba yang nanti merupakan garis tengah melalui umbilikus yang terbentang dari processus hypoideus sampai symphysis pubica. Lalu kita lanjut saja ke lapisan kelima, yakni ada fascia transversalis. Yang keenam ada fascia extraperitonealis yang didominasi oleh jaringan adipos. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada peritoneum parietal. Lalu kita lanjut ke lapisan-lapisan pada dinding abdomen posterior. Ada 5 lapis. Yang pertama tentunya paling superficial adalah kulit. Lalu yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Lalu yang ketiga ada muskuli. Muskuli ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan
terluar atau lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Untuk lapisan keempat sendiri ada fascia extraperitonealis, masih sama, didominasi oleh jaringan adipose. Dan lapisan yang terakhir atau lapisan kelima ada peritoneum parietal. Lalu kita akan sedikit membahas tentang dinding abdomen anterolateral, di mana di sini terdapat sebuah struktur namanya arcuata, linea arcuata. Nah, ada perbedaan struktur dinding di atas linea arcuata dan di bawah linea arcuata. Di atas linea arcuata di vagina musculi recti terdapat anterior layer dan posterior layer, sedangkan di bawah linea arcuata hanya terdapat anterior layer dan tidak terdapat posterior layer. Kita masuk membahas terkait beberapa contoh dari muskuli anterolateral. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada muskuli horizontalis. Di sini ada musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Lalu yang ventricalis, di sini ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini akan terbagi menjadi 3 bagian atau 3 part yang dipisahkan oleh tendinous intersection. Ini yang akan membentuk gambaran six pack seperti yang dikehendaki si tokoh tadi. Lalu ada musculus pyramidalis. Di sini musculus ini jarang dijumpai dan tidak terdapat pada semua orang. Lalu kita masuk ke muskuli di posterior. Saya cuplik beberapa contoh saja. Ada musculus quadratus lumborum di sini. Lalu ada musculus psoas major et minor, serta ada musculus iliacus. Yang gabungan dari keduanya ini biasa disebut dengan musculus iliopsoas. Lalu ada musculus transversus abdominis. Lalu juga ada musculus erector spinae dan musculus multifidus di sini. Ini nih. Multifidus. Lalu ada musculus serratus posterior inferior, musculus latissimus dorsi, dan ada satu lagi musculus interspinalis. Nah, kita tahu bahwa cavum abdomen nanti akan dilapisi oleh suatu membran serosa yang disebut peritoneum, di mana peritoneum ini terdapat ada 2 jenis, yakni peritoneum parietal yang melapisi rongga abdomen dan peritoneum visceral yang melapisi organ-organ digestif. Untuk organnya sendiri ada digolongkan menjadi 2 jenis, intraperitoneal dan retroperitoneal. Intraperitoneal adalah organ-organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi peritoneum dan berada di cavitas peritonealis. Sedangkan organ retroperitoneal itu hanya dibatasi di
atau dilapisi di permukaan anteriornya saja dan berada di luar cavitas peritonealis. Nah, untuk yang bisa dihafalkan sendiri biasanya bisa dihafalkan dengan menghafal organ yang retroperitoneal saja. Organ retroperitoneal dapat disingkat menjadi SAD Pucker, SAD PUC KER. S suprarenal gland, A aorta, D duodenum kecuali yang pars superior, lalu P pankreas. Pankreas ini kecuali yang pars caudanya, lalu ada ureter, ada colon ascendens et colon descendens, lalu ada kidney atau ren atau ginjal, lalu ada esophagus dan rectum. Lalu kita masuk ke skenario yang kedua. Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Nah, GERD ini apa? GERD adalah gastroesophageal reflux disease. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme GERD ini, kita harus tahu dulu anatomi organ apa yang bertanggung jawab terhadap GERD ini. Nah, organ yang memiliki peran langsung dalam GERD adalah gaster atau ventriculus yang biasa kita sebut lambung. Lambung sendiri ini terletak di antara 4 regio ya. Yang pertama ada regio epigastrium, hypochondriaca sinistra, lateralis sinistra, dan umbilicalis. Lalu ada beberapa bentuk dari ventriculus atau lambung mengikuti postur tubuh kita. Yang pertama ada hipertonik, lalu yang kedua ada ortotonik, seperti ini bentuknya, lalu yang ketiga ada hipotonik, dan yang keempat ada atonik. Lalu kita masuk ke anatomi gaster, mulai dari bagian yang proksimal. Di sini ada LES atau lower esophageal sphincter. Struktur ini yang bertugas untuk menjaga agar tidak terjadi reflux isi lambung ke kerongkongan. Biasanya struktur ini berkontraksi secara tonus, tapi ada beberapa hal yang bisa melemahkan tonus dari LES ini sehingga terjadi GERD itu tadi, diantaranya karena merokok, alkohol, atau ada kandungan kafein. Lalu dari LES ini akan berhubungan dengan pars kardiak atau pars kardia. Nah, pars kardia ini merupakan hubungan antara gaster dengan esofagus. Lalu di atas ini ada struktur berbentuk kubah. Ini biasanya terisi oleh gas-gas pencernaan yang biasa disebut fundus. Nah, si fundus ini dapat mengalami hernia atau keluar dari tempat aslinya yang disebut dengan hiatal hernia. Nah, hiatal hernia ini bertanggung jawab atas terjadinya GERD itu tadi juga. Lalu di antara pars kardia dan fundus ini terbentuk suatu sudut ya, ini namanya adalah incisura cardiaca atau yang biasa disebut dengan Angel of His. Nah, struktur ini merupakan cekungan yang juga akan menahan
menahan sphincter ini dari dia berelaksasi dan menyebabkan refleks isi lambung. Lalu di bawah fundus ada body of stomach atau badan dari gaster. Nah, di badan ini terdapat lengkungan, ya ini lengkungan. Yang besar ada yang kecil. Yang besar ini disebut curvatura mayor dan yang kecil ini disebut curvatura minor. Nah, curvatura mayor nanti akan dilekati oleh omentum maius dan yang curvatura minor akan dilekati oleh omentum minus. Nah, lalu kita lanjut ke antrum pyloric. Di sini ada sebuah struktur kecil cekungan lagi sudut yang namanya adalah incisura angularis. Nih. Lalu di bagian distal dari antrum pyloric ini ada canalis pyloric. Yang di sini ada musculus sphincter pylori. Nah, ada suatu struktur khusus yang bekerja saat lambung kita kosong dan merupakan refleks saat kita minum. Nah, namanya ini adalah canalis gastricus Waldeyer, di mana pada orang-orang yang mencoba melakukan bunuh diri dengan menenggak racun, biasanya yang mengalami perlukaan adalah bagian canalis gastricus ini. Kita lanjut ke neurovaskularisasi gaster. Inervasi gaster sendiri dari saraf simpatisnya dari nervus planicus maius, lalu parasimpatisnya oleh nervus vagus. Nah, musculus sphincter pylori yang tadi di pars pylori tadi akan direlaksasi atau istilahnya mendapat impuls inhibisi dari nervus vagus. Nah, kita lanjut ke vaskularisasi. Ada 5 ya. Yang pertama ada arteria vena gastrica sinistra yang akan memvaskularisasi omentum minus bagian atas. Lalu ada arteria vena gastrica dextra yang akan memvaskularisasi omentum curvatura minor bagian bawah. Lalu ada arteriae et venae gastricae brevis, itu memvaskularisasi bagian fundus. Lalu ada arteria et vena gastroomenthalis sinistra, ini akan memvaskularisasi bagian curvatura mayor bagian atas, dan arteri et vena gastroomenthalis dextra ini menginervasi curvatura mayor bagian bawah. Lanjut kita ke skenario 3. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan perut, di bagian kanan bawah perut, dan makin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, kita harus tahu dulu di bagian kanan bawah perut, atau tepatnya di regio inguinalis dextra, terdapat struktur apa saja. Di sana yang paling umum ada struktur cecum dan appendix vermiformis. Nah,
di appendix vermiformis ini rentan mengalami sebuah peradangan yang nanti bisa disebut sebagai appendicitis, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan gangren. Nah, kita bahas tentang appendix dulu. Variasi letak dari appendix sendiri ada 5 variasi. Yang pertama adalah di bawah di belakang dari ileum, namanya post ileal. Lalu di depan dari ileum namanya preileal. Lalu menjuntai ke bawah namanya pelvic. Lalu dia ada di belakang sekum tapi menjuntai ke bawah, ya ini dinamai dengan subsekal, dan bagian belakang sekum yang menjuntai ke bagian atas dinamai dengan retrosekal. Nah, letak ini merupakan letak umum atau letak paling dominan dari appendix pada manusia. Nah, letak appendix sendiri dapat diukur dari beberapa cara. Yang pertama, menurut garis Monro-Victor. Nah, garis ini diukur dari sias dextra ke umbilicus. Dari sias terutama dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendixnya terletak sepertiga lateral garis Monro-Victor yang disebut titik McBurney di sini. Lalu juga dapat diukur menurut garis Lange. Nah, garis ini diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Sini sampai sini. Nah, ujung appendix itu adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Ya, kira-kira di sini sudah ada. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.